Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Jalut. Jalut adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia merupakan seorang berperawakan raksasa dari dinasti Buhtanasyar. Serangkaian kisah Jalut tersebut dikabarkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 246 hingga 251. Untuk penjelasan kisah lebih rinci, muslimin dapat merujuk buku tafsir yang juga menjelaskan kisah tersebut lebih rinci sesuai riwayat Muhammad dari para sahabatnya. Tafsir At-Tabari pun memaparkan kisah tersebut hingga berpuluh halaman. Ibnu Katsir juga mengisahkannya dalam kitab Stories of the Prophet Tafsir Ibn Katsir. Kisah Jalut bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram nan gelap. Pasca Nabi Musa wafat, kondisi agama mereka makin lama makin terkikis. Padahal saat Yusha, pengikut setia Musa, memimpin mereka, tanah Palestina dapat dengan mudah direbut. Namun Yusha pun menemui ajal mengakhiri tugasnya menjalankan amanah Musa. Sejak itulah Bani Israel dilanda kegalauan dan keterpurukan. Sekian lama tak ada nabi diutus, mereka terlunta-lunta bagai domba tanpa pengembala. Di tengah kekosongan kepemimpinan, masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan banyak dosa bahkan membunuh para nabi yang semestinya diharapkan memimpin mereka. Kondisi mereka berubah menjadi masyarakat kafir, zalim dan durhaka. Allah pun murka sehingga mencabut kekuasaan mereka. Bani Israel diusir, tabut pun dirampas oleh musuh mereka. Sebuah kaum yang kuat dan kejam bernama Amalekah atau sebagian menyebut Baltata, terus saja menyerang Bani Israel. Kaum tersebut menahan para pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, mengambil alih kawasan taklukan mereka kemudian menarik upeti semena-mena. Saat itu benar-benar menjadi bencana hebat dan sengsara yang amat bagi Bani Israel. Kaum penjajah tersebut dipimpin oleh Jalut. Di tengah penindasan, Bani Israel pun mengharapkan Allah mengutus seorang nabi yang akan menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya mereka selalu membunuh para nabi, hingga tak tersisa keturunan Lawi yang dipercaya Bani Israel sebagai marga yang layak menjadi pemimpin mereka. Satu-satunya keturunan Lawi yang tersisa dan dapat diharapkan hanyalah seorang wanita bernama Hubla. Bani Israel pun melindunginya agar dapat melahirkan anak calon nabi mereka. Hubla pun terus berdoa di saat kehamilannya agar dapat memiliki seorang putra. Allah pun memenuhi doa sang wanita syalihah tersebut. Lahirlah anak laki-laki yang kemudian oleh ibunya diberi nama Syamuil, atau Syamil, atau Syambuen, yang artinya Allah telah mendengar permohonan saya. Singkat cerita, Syamuil pun kemudian diutus Allah untuk mengemban risalah para nabi. Kepada Syamuil, Bani Israel berharap dapat mengakhiri penindasan kaum Amalekah. Hingga suatu hari, Bani Israel meminta Syamil mengangkat seorang pemimpin untuk mereka berjihad di jalan Allah melawan penindasan. Mereka berkata kepada Syamil, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Mendengarnya, Syamil tak lantas percaya. Ia meragukan Bani Israel yang memang gemar membangkang. Ia pun menjawab, "Bisa jadi saat kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak mau berperang," ujar sang nabi. Namun Bani Israel ngotot dan ingin permintaan mereka terpenuhi, "Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir," seru mereka. Syamil pun menengadahkan tangannya, berdoa meminta Allah mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel. Allah pun memberinya petunjuk. Di pagi hari, seorang pemuda tampan, gagah perkasa, syalih dan cerdas, bernama Talut tengah mencari keledainya di depan rumah Syamil. Tiba-tiba, Syamil mendapati tanda dari tanduk binatang dan tongkatnya. Allah memberi petunjuk pada Syamil bahwa orang yang akan menjadi raja ialah yang tinggi badannya setinggi tongkat tersebut dan mampu membuat minyak dalam tanduk binatang mendidih. Ketika Talut memasuki rumah Syamil, minyak dalam tanduk tersebut mendidih. Syamil pun mengukur tinggi badannya didapati seukuran tongkat. Nabi Syamil pun yakin, Talutlah yang akan memimpin Bani Israel. Namun saat Syamil mengumumkan Talut akan menjadi pemimpin Bani Israel, serta-merta bangsa Yahudi itu menolak. Pasalnya, Talut hanyalah seorang pengembala miskin. Ia bukan keturunan Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan Yahuza bin Yakub. Lawi dan Yahuza merupakan saudara Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim.
Keturunan tersebut diyakini Bani Israel sebagai rumpun para nabi dan raja yang memimpin kaum mereka, keturunan Lawi sebagai nabi dan keturunan Yahudza sebagai raja. Padahal berdasarkan silsilah, Talut masih keturunan Yakub. Ia merupakan keturunan Bunyamin bin Yakub, adik laki-laki Yusuf yang syalih. Namun tetap saja, Bani Israel menolak Talut menjadi pemimpin mereka. Bagaimana mungkin seorang pengembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin bukan dari keturunan Yehuda? Bagaimana mungkin Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan darinya? Desus mereka kesal. Nabi Syamil pun menjawab ringan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Tentu, Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Namun Bani Israel tetap menolak. Hingga akhirnya Syamil pun menjanjikan sebuah bukti bahwa Talutlah yang diperintahkan Allah untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagimu, jika kamu memang beriman, tutur Syamil. Tabut merupakan peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat. Tabut yang diyakini Bani Israel membawa ketenangan dan kemakmuran tersebut direbut musuh yang menindas dan menguasai wilayah mereka. Lalu terbuktilah tanda tersebut, malaikat membawa tabut tersebut dan menjatuhkannya pada Bani Israel. Talut pun kemudian terbukti diutus sebagai raja Bani Israel. Dengan segera, Talut mengumpulkan kekuatan Bani Israel untuk melawan kelompok penindas pimpinan Jalut. Talut pun memilih 80.000 pemuda sebagai prajuritnya. Mereka berbaris dengan peralatan lengkap dan berangkat untuk memerangi tentara Jalut. Jalanan Sahara membuat pasukan begitu lelah dan sangat kehausan. Di tengah perjalanan, Allah menguji pasukan Talut dengan sungai yang mengalir di antara Yordania dan Palestina. Talut telah mewanti-wanti agar pasukannya tak meminum air sungai tersebut kecuali seciduk tangan saja untuk menghilangkan dahaga. Sungguh Allah akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air dari sungai itu maka ia tidak akan menemaniku, ujar Talut. Namun nafsu menguasai sebagian besar pasukan Talut. Mereka pun melanggar perintah pemimpin mereka dengan meminum air sungai tersebut sepuas-puasnya. Dari 70.000 pasukan, hanya sekitar 300-an orang saja yang mematuhi Talut. Mereka terdiri dari orang-orang syalih. Salah satu di antara mereka ialah Daud yang saat itu belum diangkat sebagai seorang Nabiullah. Dengan berat, Talut pun melanjutkan perjalanan hanya dengan 300 prajurit. Pasukan lain yang tamak meminum air sebanyak-banyaknya tersebut menjadi pucat dan takut berperang. Dengan jumlah yang minim, mereka maju berperang melawan pasukan Jalut yang bertubuh besar dan perkasa. Di bawah komando Talut, pasukan tersebut pun berdoa agar diberikan kesabaran dan kemenangan, "Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir," panjat mereka sebelum terjun ke kancah pertempuran. Dengan kehendak Allah, mereka pun mendapatkan kemenangan. Pemimpin Amalika, Jalut yang begitu hebat pun terbunuh. Namun bukan Talut yang berhasil membunuhnya melainkan Daud. Dikisahkan, Daud muda membunuh Jalut dengan ketapel yang selalu dia bawa sebagai senjata. 3 buah batu meluncur ke kepala Jalut hingga menewaskannya. Menurut cerita, 3 batu tersebut bukanlah batu biasa. Selama perjalanan menuju medan peperangan, Daud mengambil 3 batu satu persatu karena batu-batu itulah yang meminta untuk dipungut. "Daud, bawalah kami ikut serta," ujar batu pertama. Setelah beberapa jarak, batu kedua pun mengucap hal sama, demikian pun batu ketiga. Daud mengambil batu tersebut dan menyimpannya. Hingga di tengah kancah pertempuran, batu itu beraksi membunuh Raja Jalut yang kejam yang telah menyiksa Bani Israel. Daud merupakan salah satu anak muda yang ikut ke dalam barisan Talut. Ayahnya memintanya untuk mengikuti jejak kedua kakaknya yang juga maju di medan perang. Namun, Daud ketika itu tidak diperkenankan berada di barisan depan dan harus menempati posisi belakang. Ia hanya melayani kedua kakaknya, khususnya ketika mereka haus dan lapas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 250 disebutkan bahwa Allah berfirman tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka,
Mereka pun, Talut dan tentaranya, berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Atas kekuatan doa itu, mereka menyerang Jalut dan pasukannya. Pasukan Jalut tak menduga bila akhirnya mereka kesulitan menghadapi Talut. Akhirnya, mereka berhasil dihancurkan dan menyisakan Jalut bersama orang terdekatnya. Daud, pemuda yang sedia kala hanya ada di belakang, mendadak meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Keinginan itu pun sempat diragukan, mengingat usianya yang masih muda. Daud pun dipandang sebelah mata oleh Jalut. Dengan sombongnya, Jalut menertawakan dan meremehkan kemampuan Daud yang ketika itu juga tidak membekali dirinya dengan senjata tajam dan hanya membawa sebuah ketapel. Daud berhasil menghindari hujaman pedang yang terus coba ditebaskan Jalut. Di suatu kesempatan, Daud memiliki celah untuk melepaskan peluru ketapelnya ke kedua mata Jalut. Gagal menghindar, ia pun berteriak kesakitan sebelum akhirnya roboh dengan dahi yang pecah dan mati. Pasukan Talut pun menang sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 251, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Sebelumnya, Talut pernah berjanji barang siapa yang berhasil membunuh Jalut maka akan dinikahkan dengan putrinya serta memberinya separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Daud pun mendapat bonus hadiah tersebut. Hingga usia Daud mencapai 40 tahun, Talut meregang nyawa. Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengutusnya sebagai nabi dan rasul serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.